Baik jamaah sekalian rahimakumullah, kali ini sesuai dengan amanah yang diberikan kepada kami, kita akan mencoba membahas tentang tafsir surah Al-Humazah. Jadi tafsir Al-Humazah ini adalah kelanjutan atau penjelasan dari surah Az-Zalzalah. Jadi sebetulnya secara urut sistematika di dalam mushaf itu setelah Az-Zalzalah ada Al-Adiyat. Tapi mungkin karena berdasarkan pertimbangan sesepuh kulon jenengan ini erat hubungannya dengan Al-Zalzalah, maka Al-Humazah ini kita dahulukan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul likulli humazatil lumazah alladzi jama'a malahu wa 'addadah yahsabu annama lahu akhladah kalla la yumbadanna fil hutamah wa ma adraka mal hutamah narullahil muqadah allati tattali'u 'alal afidah innaha 'alaihim muqsadah fi 'amadin mumaddadah. Jadi para ulama ahli qiraah itu menganjurkan kalau membaca surah Az-Zalzalah itu sebaiknya yang tegas. Makanya di akhir ayat dengan harokat pendek, beda dengan ayat yang lain. Jadi biasanya terkait dengan hal-hal yang menjelaskan tentang hiruk pikuknya hari kiamat, itu menunjukkan ketegasan Allah. Ya, jadi hari kiamat itu tidak main-main. Itu maka disebut Al-Humazah. Ya, Al-Humazah di sini jamaah sekalian ini merupakan surah yang ke-104, ya, terdiri dari 9 ayat, sama dengan Wali Songo, sama dengan Bintang 9, sama dengan Bolongan Songo. Terus bolongan kulon jenengan ini ada songo, ya, sama prekso dewi, ya. Dan itu merupakan surah Makkiyah yang turun sebelum Rasulullah hijrah. Bisa jadi turunnya memang di Mekah atau bisa di tempat-tempat lain. Surah Al-Humazah adalah surah yang ke-31 dalam tertib turunnya, berbeda dengan sistematika catatan di dalam mushaf. Turunnya ini setelah surah Al-Qiyamah dan sebelum surah Al-Mursalat. Di dalam surah Al-Humazah ini jamaah sekalian ada beberapa asbabun nuzul, sebab-sebab turunnya Al-Humazah, ya, yaitu terkait dengan seorang yang bernama Walid bin Mughirah. Ya. Ada yang mengatakan Walid bin Mughirah dan Umayyah bin Khalaf ini dua orang yang munafik. Jadi di hadapan Rasulullah mengaku Islam, tapi di belakangnya suka mencela, menggunjing, bahkan mengumpat, menjelekkan, membuli, ya, Rasulullah. Tapi para ahli tafsir juga menyampaikan, ya, kedua orang ini adalah orang Yahudi, ya, orang ahlul kitab yang menyembunyikan kebenaran isi ahlul kitab, isi Alkitab, di mana Alkitab itu menerangkan tentang karakteristik Rasulullah, ya, tapi mereka simpan, mereka sembunyikan, ya, itu alladzina yaktumuna ma anzalallah, itu seperti itu. Sehingga Walid bin Mughirah dan Umayyah ini, ya, yang suka mencela Rasulullah SAW, sehingga secara umum surat ini ditujukan kepada orang-orang yang suka mengumpat. Jadi gak hanya Walid bin Mughirah saja. Kalau jenengan ngapunten ya namanya orang, ya, kadang-kadang ngerasani gitu, ya. Lah yo Pak Khazin iku lho, 7 dina bojone berkata mek ngono tok ae umpama iki, ya. Gitu. Nah, ini ngapunten, ayat ini ditujukan kepada kita semuanya. Jangan sampai kalau jenengan punya karakter seperti orang munafik atau orang Yahudi yang suka mengumpat, menggunjing, mencela kepada sesamanya, apalagi orang yang dimuliakan Allah. Betapa ironisnya wong Kanjeng Nabi yang begitu mulia, ya kan, dirasani, dielek-elek, gitu. Apalagi kita sesama manusia. Itu pun juga menggambarkan bahwa orang semulia Rasulullah itu saja dibuli orang, digunjing orang, dicemooh orang. Nah, kalau kita kemudian dicemooh orang itu ya lebih dari wajar. Okay? Seorang yang paling mulia saja disakiti, ya, dan sebagainya. Jadi kalau kita berdakwah ini banyak tantangan, banyak rintangan, itu ya
Nggak jadi masalah. Apalagi tantangannya hanya sekedar kelamaan ya. Itu. Oleh karena itu di Al-Muwazzah ini ada beberapa isi kandungan, antara lain dari berbagai tafsir, ini tidak usah saya sebutkan ya Pak ya. Jadi ada tafsir Ibnu Katsir, tafsir Al-Manar, Al-Maraghi, termasuk fi Dzillalil Quran ya. Itu menyebutkan bahwa di dalam surat ini jamaah sekalian itu menggambarkan bahwa realitas dakwah, realitas bermuamalah, bermasyarakat, berbangsa, bernegara, itu kalau jenengan mesti selalu ada hal-hal yang kita terkesima, terpesona dengan hal-hal yang bersifat dunia. Pangapunten, kadang-kadang kalau jenengan arepe golek mantu ini sik digoleki dhisik. Wonge sugih sak pira, mobile pira, kerjaane apa, bayarane pira. Ana ceweke diapeli bendina ganti mobil. Iki sedan, saiki kijang, sesuk jeep. Ternyata mobil tempat dia parkir disilih. Ya, misalnya seperti itu. Jadi ini sering terjadi, apalagi terkait dengan dakwah. Bahwa dakwah ini hati-hati Bapak Ibu, pangapunten, saya tuh paling jengkel, paling risih kalau ada orang ngundang, pangapunten Pak Yai, lek ngundang jenengan pinten. Lah kok gitu laki-laki sewaan ngono apa piye? Ya. Tolong ini, jadi ini terkungkung dengan hal-hal yang bersifat duniawi. Ada yang sampai ngapunten seorang dai yang harus ditarif sekian puluh juta, di dalam Surabaya sekian juta dan sebagainya. Ini sebetulnya ada hubungannya dengan Al-Humazah. Oleh karena itu sebelum kula jenengan menjelekkan golongan lain, umat lain, alangkah bijaknya kalau kula jenengan melihat diri kita sendiri. Ngelus-ngelus jitoke dhewe sadurunge ndelok jitoke liyane. Lalu kadang-kadang dakwah ini kenapa tidak masuk dalam relung hati yang paling dalam? Kenapa tidak mengesankan kepada umat, tidak bisa merubah umat? Kecuali partai umat. Ya. Loh, ngapunten ini. Ini gara-gara apa? Bisa jadi terkungkung dengan kekuasaan, tipu daya muslihat dunia. Ya. Saya mau datang ke Darul Hijrah kalau di angpo sekian. Nah, ini bahaya loh, Pak. Cara jenengan dadi jamaah itu gak bahaya ta apa gak ngono? Ya. Dalam tertipu harta, ya kan? Hingga menganggap dirinya, nah, dengan karena tergila-gila dengan duniawi ini, kemewahan dunia, maka menjadilah orang yang merasa paling benar sendiri. Akhirnya imbasnya ke situ. Paling hebat sendiri. Itu Masya Allah, dan itu pun kemudian akhirnya apa? Berakibat kepada suka mengumpat, mencela, ringan itu loh. Napa niku? Menghina orang lain itu. Raiku. Itu berbahaya. Itulah jamaah sekalian, maka lebih detailnya ada beberapa ayat yang nanti kita akan bahas mengenai penjelasan tafsir surah Al-Humazah. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat yang pertama, wailul likulli humazatil lumazah. Wailul likulli humazatil lumazah. Celakalah, bahayalah ya setiap orang yang mengumpat dan mencela baik dirinya sendiri apalagi orang lain. Jadi makanya di sini maf'ul bihnya ditiadakan. Maf'ul bih itu objek. Sama dengan panjenengan kalau baca Iqra, bacalah. Itu objeknya kan tidak ada. Apa yang dibaca? Gitu? Itu menunjukkan keumuman lafal maknanya. Jadi membaca ayat Al-Quran, membaca kehidupan, membaca tentang diri kita sebagai insan, itu seperti itu. Iqra. Nah maka likulli humazatil lumazah, apalagi sebelumnya ada kalimat likulli, kullin itu kan setiap. Jadi setiap orang yang mengumpat, baik mengumpat dirinya sendiri, ya, mencela dirinya sendiri, itu apalagi menghina orang lain. Ngapunten, kadang-kadang orang itu kalau sudah frustasi, ya kan, kadang-kadang kalau sudah putus asa gitu, apalah gunanya diri ini, aku gak ono regane, lebih baik aku mati bunuh diri nyemplung gelas gak mati-mati. Itu ada orang-orang seperti itu. Kenapa? Ya karena mengumpat dirinya sendiri. Jadi kurang pede kalau jenengan diciptakan Allah sesempurna ini. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, begitu sempurnanya Allah ciptakan kita. Ya. Nah, al-insan itu kan umum, ya diri kita, ya orang lain di sekitar kita, ya. Celaka orang yang suka mengumpat seperti itu.
Maka di dalam tafsir disebutkan kata wail, jamaah sekalian, itu menggambarkan kecelakaan dan kenistaan, dan juga doa agar celaka. Doa celaka itu apa ya, nek cara Jawa nih, nyedakno, nggih. Oh, muga-muga sambal geledek. Ya, itu dari kalimat wail. Ya, jadi wail itu adalah sebuah doa keburukan baik kepada dirinya apalagi kepada orang lain. Ngeten. Ini kata wail. Kata wail juga berarti celaka di masa depan, baik masa depan ketika kita di dunia, apalagi celaka masa depan di akhirat kita. Ya. Sehingga di sini disebutkan ya sebagai ancaman bahwa celakalah orang yang mengumpat dan orang yang mencela. Jadi nanti akan menyesal di dalam kehidupan dunianya, apalagi nanti di akhiratnya. Sehingga kata wail ini adalah nama salah satu lembah di neraka. Jadi neraka itu ada lembah namanya Al-Wail. Ya. Wail ini ya menggambarkan satu lembah yang khusus, spesial diperuntukkan untuk Al-Humazah wal-Lumazah, untuk orang yang mengumpat dan mencela. Naudzubillah summa naudzubillah. Nah, kata humazah ini jamaah sekalian merupakan jamak dari hamaz ya. Hamaz itu sendiri dari kata al-hamz. Ya, al-hamz yang artinya tekanan atau dorongan. Jadi kalau jenengan mengucapkan huruf hamzah itu kan ditekan ya kan, hamzah. Nah, A. Jadi lidah ini di ujung tenggorokan sehingga membutuhkan dorongan. Hamzah ya kan. Ya. Kalau nggak boleh merapat, harus terbuka. A ya. Kalau A itu malah ain nanti jadinya. Jadi insya Allah sudah belajar makhraj sini ya. Itu seperti itu. Nah, diambil dari kata itu. Sehingga orang yang dikategorikan sebagai humazah itu adalah orang yang nanti terdorong di neraka. Ya. Cara bahasanya jenengan dijungkrakno. Dijungkrakno bahasa Jepang ya. Dijungkrakno ya. Ditekan untuk segera masuk neraka. Di mana neraka itu namanya neraka wail. Ya. Di dalam ayat yang lain juga disebutkan hamazatis syayatin ya. Rabbi a'udzubika rabbi ayyahdurun itu ya. A'udzubillahi min hamazatis syayatin wa a'udzubika rabbi ayyahdurun gitu kan. Jadi hamazatis syayatin adalah dorongan setan yang mengajak kita untuk berbuat kejahatan. Jadi kita dianjurkan untuk mengajak, tapi setan ini mendorong. Jadi bukan hanya mengajak, yang namanya mendorong itu ya seakan-akan tanda kutipnya itu memaksa. Wes tok kerjaan ini, gitu kan? Makanya setan itu nggak segan-segan menggoda manusia. Oh, jamannya kok di luar sholat, Bapak Ibu yang saya muliakan. Di dalam sholat itu loh mentolong godo setan itu, kayak orang ngajar. Gitu. Nek kalau jenengan kan arepe ganggu wong kan ya saya pikir-pikir toh. Sik toh. Aku arepe nggodo Ustadz Mulyanto, sik wong iki ana kepentingan ambek bojone. Kan sih lumayan toh. Setan boten ndak peduli. Mau dengan siapa, mau dalam keadaan apa, bahkan di dalam sholat itu. Sehingga bisa jadi ngelamun kula jenengan ketika sholat itu ya tidak terlepas dari dorongan setan, godaan setan. Itu yang dimaksud dengan hamazatis syayatin. Dari kata itulah muncul wailul likulli humazatil lumazah. Nah, jamaah sekalian rahimakumullah, maka kata humazah ini mendorong orang lain dengan lisan ya untuk menjelekkan berupa gunjingan, umpatan, celaan ya. Itu humazah. Sedangkan kata lumazah jamaah sekalian jamak dari kata lamaz atau al-lamzu yang mengartikan ejekan. Ya, jadi humazah lumazah itu ibarat mata uang itu sisi mata uang yang nggak bisa terpisahkan. Dua-duanya ini merupakan sifat yang tercela yang kula jenengan harus harus dijauhi. Karena arti lumazah di sini jamaah sekalian mengejek dengan isyarat mata. Kalau dengan ucapan kan humazah. Kalau lumazah itu dengan isyarat kedipan mata. Nah, ibu-ibu misalnya nggih suka encep-encepan nggih, plerokan ya. Itu kerawukan kayak kucing garong ya kan? Itu adalah lumazah. Jadi mengejek orang lain dengan isyarat.
cara bahasanya yang saniki verbal dan non verbal, itu humazah dan lumazah. Ini jamaah sekalian rahimakumullah. Di dalam Ibnu Katsir diartikan bahwa humazah itu mencela dengan ucapan, sedangkan lumazah dengan perbuatan. Di dalam tafsir Al-Munir, humazah artinya menggunjing dan mencela kehormatan manusia, ya, menghina kehormatan seseorang. Tapi kalau lumazah itu menghina dengan isyarat ya anggota badan. Bisa kita apa itu, alis kita jenditkan atau apa gitu ya. Itu mata kita kedipkan, dengan tangan kita kasih isyarat untuk menghina orang. Di mana keduanya ini merupakan sifat yang membawa kita celaka, yang berakibat kepada azab siksa di neraka. Naudzubillah summa naudzubillah. Orang yang suka mengumpat, orang yang suka menghina, mencela, yaitu modelnya orang yang alladzi jama'a malahu addada. Orang yang suka mengumpulkan harta benda dan menghitung-hitungnya. Jadi kata addada itu dari kata adda ya'uddu, ya, menghitung, mengkalkulasi. Apa tidak boleh? Boleh. Tapi kalau menghitung kula jenengan sampai lupa ibadahnya, lupa zikirnya, lupa Tuhannya, bahkan menghalalkan segala cara, itu Pak yang kemudian nanti akan berakibat kepada atau menimbulkan humazah dan lumazah. Ya, maka adda ini menggambarkan si pencela itu suka mengumpulkan harta serta menghitungnya. Kalau di dalam ayat yang lain, wa jama'a fa'au'a, orang yang suka mengumpulkan harta benda lalu menyimpannya. Lalu nyimpan harta benda seake-ake. Ya, itu seperti itu. Itu karakter orang yang humazah dan lumazah. Dan menggunjing, mencela, merasa lebih tinggi disebabkan oleh harta benda dan angan-angan. Ya, tulul amal. Ngon aku duwe ngene dadi ngono dan sebagainya dan seterusnya. Maka kekayaan itu dapat menimbulkan ujub, nggih, berbangga diri, kesombongan, sehingga dengan itu mereka lupa akhirat. Ya, mereka lupa akhirat karena mementingkan duniawi. Ya, saking mementingkan duniawinya, sehari-hari dia hanya yahsabu annama lahu akhladah. Jadi dia ini mengira bahwa harta bendanya itu akhladah, akan mengekalkannya. Ya, karena duniawi, ambisi dunia, materi yang dipikirkannya, maka seakan-akan dunia ini hidup selamanya, ya, hidup selamanya. Inilah yang dimaksud panjang angan-angan itu, sehingga tertipu dengan dunia, merasa bahwa harta itu akan membuat dia kekal selamanya. Orang itu kalau masih muda gitu, seakan-akan koyo gak ono tuweke. Wong nek sugih ngono lali nek suatu saat bakal miskin. Harta benda sebanyak apapun pasti akan sirna, akan meninggalkan kita atau kita yang meninggalkannya. Pokoknya dua kemungkinan itu pasti terjadi. Kalau tidak harta benda yang meninggalkan kita, kita yang meninggalkan harta benda kita. Jelas itu Pak. Ngapunten, apa maksudnya? Kurang apa kita waktu masih muda tuku sate itu direwangi nyelengi. Gitu. Ketika sudah kaya kayak gini, mau makan sate itu malah tidak boleh. Gitu. Dulu ketika kepengen makan bebek goreng sinje sampai ngiler. Begitu saya kisah tuku bebek sinje, ojo gak oleh kolesterol. Akhirnya nggak jadi semua. Itu berarti apa? Itulah hakikatnya harta benda sudah mulai meninggalkan kita. Yang tadinya boleh menjadi tidak, padahal ada. Ada yang bisa kita nikmati tapi tidak bisa kita konsumsi. Ya, itu namanya harta benda yang mulai meninggalkan kita. Ya, seindah-indahnya musik yang kita dengarkan, gitu. Tapi nek sini loro untu, waduh, cekot-cekot ngono. Gak iso menikmati. Ya, panjenengan delok India atau artis mirip kayak Nikita Mirzani umpama ini. Ya, tapi mripate beleken, ora patek jelas. Gitu. Nah itu sudah berarti dunia sudah mulai meninggalkan kita. Apalagi kalau kita yang meninggalkan dunia. Ya, cara kasaran ngerti niku lho, Pak. Omahe magrong-magrong, gitu. Mobile kinclong-kinclong, bojone ayu moblong-moblong. Nek ditinggal mati digondol wong.
Gitu. Omahe gede direnggoni grandong. Lha sampai ngoten niku, itu analogi sebuah kehidupan di mana kehidupan kula jenengan ini lek gak ditinggalkan yang kita meninggalkan. Ndak mungkin lah Pak, kula jenengan sedo terus nang kuburan bawa HP gitu. Ngene takoni malaikat terus ngrepek nyontek atau telepon ambek keluargane gitu. Masya Allah, Pak Mudin tolong Pak, iki aku ditakoni malaikat. Nggak ada. Oke. Itu ini Masya Allah. Ini menggambarkan yahsabu anna malahu akhladah. Jangan sampai kita seperti mereka yang hanya menghitung-hitung harta bendanya seakan-akan mengekalkannya. Maka kata akhladah ini dari kata al-khuldu yang artinya kekal. Ya, merasa selamanya akan banyak harta, merasa banyak pengikutnya gitu. Lalu jadi pejabat itu koyok, koyok iya oh. Okay. Padahal nanti ada batasnya. 5 tahun terpilih lagi maksimal 10 tahun umpama ini. Gitu. Itu banyak merasa banyak funnya gitu kan. Ya. Itu ya. Ini naudzubillah semua naudzubillah. Nah, karena itu jamaah sekalian jangan sampai kula jenengan termasuk orang yang lalai. Orang seperti ini biasanya juga mungkin sadar kalau ya kita sadarlah yakin orang hidup itu pasti akan mati. Tapi jarang sing bener-bener mempersiapkan bekalnya sesudah mati. Asli kok kula jenengan itu lho nek ngiring jenazah itu. Kan ya jelas toh. Saiki kula jenengan ngarak jenazah, ngiring jenazah, ngubur jenazah. Suatu saat kita yang akan diiring, kita yang akan dikubur. Tapi nyatanya masih banyak kok orang yang lalai. Wah, ambek ngubur jenazah ujik mentola ambek rasan-rasan tonggone. Rasan-rasan bojone. Wis ora rabi karo sapa ya? Lho, iya apa sih? Sampai begini tak rungokne waya tahlilan ibu-ibu muslimat itu. Ya Allah, wong lanang kono idahe apa ora ya? Ustaz ada idahnya enggak? Ada, Bu. Berapa? 1 menit aku yang ngono. Laki-laki ditanya idahnya. Ternyata apa? Rencananya mau menjodohkan. Ya udah enggak apa-apa, aku juga terima kasih. Jadi seperti itu, Pak. Artinya apa? Kalau jenengan sering loh mengingat mati itu tapi lalai, ya apa caranya mempersiapkan kematian? Itu salah satu indikasi orang yang wailul likulli humazatil lumazah. Kalla layum badanna fil hutamah, sekali-kali tidak. Layum badanna, lamnya itu lam qasam jamaah. Lam qasam itu lam untuk bersumpah. Sumpah demi Allah ya. Allah bersumpah demi zatnya sendiri. Layum badanna, ya Allah pasti akan benar-benar melemparkan. Ya, imbada yang budu itu melemparkan, bukan sekedar napa niku mendekekkan apa ya. Bukan sekedar menaruh atau meletakkan, tapi dijungkrakkan, ya. Naudzubillah. Jadi dijerumuskan. Ya, layum badanna fil hutamah, di dalam neraka yang namanya hutamah. Ini jamaah sekalian. Jadi ini penegasan Allah ini. Ya, bagi orang yang suka mengumpat, suka mencela, ya, di sini. Maka kata al-hutamah ini dari kata hatama yang artinya hancur. Kenapa hancur? Karena neraka itu ya khusus untuk humazah dan lumazah adalah neraka yang menghancurkan, membinasakan. Ya. Jadi tidak hanya lahiriahnya saja, sampai tak saati-atine, ya, hancur lebur semuanya. Beda dengan lagunya Ida Laila. Hanya tulangnya saja, hancur lebur tulangnya, ya kan? Ini hancur lebur sehati-hatinya, Pak. Ya, saisi perutnya semua diterangkan di situ. Ya. Wa ma adraka mal hutamah. Ini pertanyaan yang bersifat penegasan dari Allah. Tahukah kamu apa itu hutamah? Ayo, ngerti gak kon niku? Kasarannya ngoten. Ya, ini kira dok kereng nih, Pak. Makanya jenengan ngongkon ayat niki sakjane sing ngaji niki sanes kula niku. Kula biasa cengengesan. Jadi nek sing nerangno sing ahli tafsir, ahli hakikat, ahli tasawuf, Pak. Ngeri, Pak. Ngaji al-humazah ini termasuk azalzalah itu enggak ada ketawa-ketawanya itu. Pasti nangis semua. Nah, aku sing nerangno ya cengengesan. Ini ya. Wa ma adraka mal hutamah. Tahukah kamu apa itu hutamah? Hutamah itu adalah sebuah neraka yang Masya Allah dengan dikarakteristiknya oleh Allah. Ciri khasnya hutamah adalah kesesuaiannya dengan kondisi orang yang takabur.
orang yang sombong, ya, orang yang kemudian menghinakan orang lain, merendahkan orang lain, ya, itu. Bahkan neraka tersebut adalah neraka yang benar-benar dapat menghancurkan setiap bagian-bagian tubuhnya, ya, sehingga tidak akan yang tersisa, yang membekas, ya, betul-betul hancur lebur, ya, di situ. Maka dijelaskan narullahil muqadah, neraka api yang di situ al-muqadah. Al-muqadah itu bukan sekedar disediakan tapi sekaligus dinyalakan. Panjenengan kalau di desa itu kan ada pawon pakai kayu itu ya, Pak ya. Itu panjenengan cetik geni nek ngarani nggih, cetik geni. Itu muqadah. Jadi itu yang langsung disumet dewe sama Allah. Dinyalakan sama Allah. Ya, narullahil muqadah allati tabtali'u 'alal afidah. Jadi neraka ini, ya, atau ayat ini adalah jawaban dari pertanyaan sebelumnya. Ya, di dalam ayat tersebut Allah menjelaskan narullah, ya, apinya Allah, bukan sembarang api. Ya, kalau sudah apinya Allah, wong api ini kula jenengan men panase kados ngoten. Pak Kusnar tuh kalau sudah rokokan itu enggak usah koreknya. Apa sing pucuke iku? Wes sampean conyokne nang jenengan kok panas. Itu baru apinya Pak Kusnar. Ini apinya Allah, bayangkan. Ya, apinya Allah, ciptaan Allah, ya, dengan tujuan khusus tertentu untuk menghancurkan manusia yang tidak bisa dibina. Ya, bahasanya kula jenengan gak iso dibina, dibinasakan. Nek ana biayaan ngene. Ya, itu. Allati tabtali'u 'alal afidah, yang membakar sampai ke ulu hatinya, Bapak Ibu. Ya, api ini membakar seluruh, ya, tubuhnya hingga hatinya, ya, hatinya dibakar, ya. Kenapa sampai dibakar? Karena hatinya sumber kemusyrikan, ya, tempat di mana orang itu berbuat musyrik dari hatinya, orang itu berbuat kufur, kafir, ya, dari hatinya, orang itu mengumpat, menjelekkan orang lain dari hatinya. Makanya Rasulullah bersabda, inna fil jasadi mudghah, idza saluhat saluha sairu amali, wa idza fasadat fasada sairu amali. Di dalam diri kula jenengan ada segumpal darah, segumpal daging, yang ketika segumpal itu baik, maka seluruh amaliyahnya menjadi baik. Begitupun sebaliknya. Ala wahyal qalbu, kata Rasulullah, itulah namanya hati. Jadi hati kula jenengan, baik buruknya kula jenengan, ya, itu berpunjer kepada hati kula jenengan. Maka hatinya dibakar karena menampung segala kedurhakaan. Nauzubillah summa nauzubillah. Sudah jam 5:15. Ini sampai ayat berapa ini? Sekalian selesai ya, Pak ya? Innaha 'alaihim muqsadah. Nah, ini sesungguhnya api itu ditutup rapat atas mereka. Artinya apa? Kalau sudah masuk, ya, kalau sudah masuk ke lembah jurang itu, ya, yang namanya al-wail, itu kemudian dikunci rapat, tidak bisa keluar lagi. Bayangkan Pak, dikurung, dibakar, disiksa di situ, dan tidak bisa melarikan diri. Ya, ini alaihim narum muqsadah di dalam ayat yang lain, di dalam surah Al-Balad, ya kan? Di dalam neraka itu ditutup rapat, narum muqsadah, yang terkunci mati. Tidak ada yang bisa keluar dari situ. Ini jamaah sekalian rahimakumullah. Maka mudah-mudahan kalian jenengan termasuk orang-orang yang diselamatkan oleh Allah, ya, dari nerakanya Allah Subhanahu wa taala fi amatim mumaddadah, sedang mereka itu diikat. Jadi gak hanya dimasukkan saja, Pak. Setelah masuk diikat lalu dikunci sehingga tidak bisa lepas, tidak bisa keluar. Pintu-pintu neraka itu tertutup rapat, terkunci mati, dan mereka diikat di pohon-pohon atau tiang-tiang yang terbuat dari besi, dan besinya itu panas, Pak, ya. Jadi, tidak ada satupun pintu yang dibuka untuk mereka, sehingga untuk melarikan diri pun nggak bisa. Ini jamaah sekalian rahimakumullah. Maka sebagai penutup menggambarkan bahwa siksaan Allah ini sesuai dengan tindakan mereka. Jadi bukan berarti Allah zalim, tapi karena kezaliman mereka, sudah diberi akal, gak mau berpikir, diberi ayat, tidak mau menjadikan dasar dalam hidupnya, diberikan ucapan-ucapan, gak mau berpikir, dan seterusnya. Ini
Bahkan redaksi ayat berupa tekanan suara, ini yang tadi saya sampaikan. Wailul likulli humazatin lumazah, ya. Alladzi jama'a malan wa 'addada. Harokat yang pendek itu penegasan menunjukkan betapa kerasnya, ya, penegasan Allah Subhanahu wa taala. Begitu tegasnya Allah mengancam orang-orang yang suka mencela dan mengumpat kepada sesamanya, sehingga hidupnya akan hina, celaka di akhiratnya. Dan kulon jenengan hati-hati, mudah-mudahan tidak seperti mereka. Kita hamba-hamba Allah, panjenengan orang-orang yang beriman kepada Allah, insya Allah Allah pun Ghafurur Rahim. Allah memberikan ampunan kepada kulon jenengan, sayang kepada kulon jenengan. Yang namanya manusia pasti berbuat kesalahan. Tapi hebatnya panjenengan orang beriman itu setiap kali melakukan kesalahan segeralah bertobat, mohon ampunan. Karena Rasulullah sendiri mengatakan tidak ada manusia yang hidup tanpa dosa. Ya, sebaik-baik umatku bukan orang yang hidup tanpa dosa, tapi sebaik-baik umatku adalah yang merasa berdosa lalu bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga di akhir hayatnya mudah-mudahan kemudian bersih dari dosa-dosa kita dan menjadilah kita hidup ini hidup mulia dan istiqomah di akhir usia kita, husnul khotimah di akhir ajal kita. Amin amin ya rabbal